Halo teman-teman semua, kembali bersama saya di Dapur Nok. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman saya yang memberi saya apron cantik ini. Sekali lagi terima kasih untuk Diana yang sudah memberikan apronnya dan sangat bermanfaat untuk saya memasak atau membuat kue. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat kue sus, salah satu cemilan yang lumayan digemari oleh orang-orang Bandung. Sebenarnya saya kurang begitu tahu ini kue sus ini khas mana, karena sepertinya bukan dari Indonesia ya, dia sejenis pastry kalau di luar itu. Cuman ada beberapa toko di Bandung yang lumayan terkenal kue susnya itu, yang saya tahu di Jalan Merdeka namanya Sus Merdeka, dan satu lagi itu kue sus Abadi yang menjual bagelen juga, salah satu yang bekennya. Oke, atas permintaan teman saya yang sangat pengen sekali kue sus, jadi saya mau share di sini resep cara membuatnya yang benar supaya menghasilkan kue sus yang bagus. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat sendiri di rumah. Oke, ikutin terus videonya ya teman-teman. Di sini kita menggunakan terigu, ini terigu serbaguna atau all purpose. Margarin atau mentega, ini saya selalu menggunakan mentega, tapi kalau misalnya teman-teman hanya mempunyai margarin di rumah juga nggak masalah, boleh. Telur ayam, gula sedikit untuk campuran nanti kulit pastinya. Ada yang resep lain nggak menggunakan gula juga nggak masalah. Nah, ini garam juga optional. Misalnya kita mau menggunakan butternya yang salted, ini nggak usah pakai garam. Ini untuk memberi rasa gurih saja. Jadi karena saya ini bukan salted butter, saya tambahkan sedikit garam. Dan ini air. Oke teman-teman, di sini kita membutuhkan whisk untuk mengaduknya, dan ini spatula untuk mengaduk adonannya nanti ya. Terus ini untuk pengayak terigunya ya. Jadi ini penting sekali supaya nanti adonannya itu halus, tidak bergerindil ya. Di toko itu kan kita kurang begitu tahu berapa lama di tokonya ini tepung. Kadang suka kadar air di dalam tepungnya juga makin lama disimpan itu dia makin kering, jadi makin padat. Nah itu kita harus pecah, harus kita ayak dulu supaya nanti tepungnya itu nggak menggerumpul gitu. Ayakannya itu disesuaikan saja, teman-teman boleh menggunakan ayakan manual yang gini ya. Ini kebenaran saya punya ini jadi lebih mudah. Saya ayak ya, jadi lebih halus ya, jadi dia nggak saling mengumpul. Nah ini boleh diayak 1 kali 2 kali, ini disesuaikan saja teman-teman. Kalau nggak yakin diulangi lagi. Kalau buat saya sekali sudah cukup, dan emang terigunya juga masih baru ya. Saya tuangkan lagi ke dalam wadahnya. Sekarang kita siapkan panci atau wajan untuk memasaknya. Jadi di sini kita tuang dulu airnya, terus kita larutkan dulu gula dan garamnya. Sambil dinyalakan apinya, api sedang saja, jangan terlalu besar. Ini sepertinya pancinya terlalu besar, saya ganti panci kecil saja ya teman-teman. Saya ganti panci kecil saja karena ini terlalu besar, jadi susah mengaduknya. Kita campurkan margarinnya ke dalam atau mentega ya. Ya, setelah mendidih, ini setelah panas, kita kecilkan apinya supaya nanti kalau kita masak dengan terigu tidak gosong. Ini kita masukkan terigunya.
Ini aduk yang rata supaya tidak menggerindil ya. Oke, ini juga harus cepat supaya tidak gosong. Kapan kita tahu kalau ini adonannya sudah cukup dan sudah matang? Untuk mengetahui, untuk ngetesnya apakah adonan kita udah matang, siap dibentuk atau enggak, caranya kita gunakan spoon test ya. Jadi kita kumpulkan ini ke tengah, lalu kita gunakan sendok, tancapkan. Kalau dia berdiri kokoh berarti ini sudah siap ya. Ini sudah matang dan sudah siap dicetak. Tapi kalau misalnya dia langsung jatuh itu berarti belum, berarti masih banyak kandungan air di dalamnya. Oke ya, jadi ini salah satu trik untuk mengetes atau mengetahui apakah adonan kita sudah bisa diangkat atau belum. Kita matikan apinya dan kita sisihkan, tunggu dia adonannya ini agak dingin, jadi jangan panas sekali. Kita baru tambahkan telurnya satu persatu. Ini nggak harus sampai dingin sekali sih ya, jadi jangan sampai panas karena nanti telurnya jadi matang gitu kalau kita campurkan ke sini. Sambil menunggu adonannya agak dingin, saya akan pecahkan telurnya ke dalam satu wadah, dan supaya nanti kuning telur dan putihnya itu rata. Karena kadang besar kecilnya telur itu membuat adonan juga jadi berbeda gitu. Apakah ini telurnya kebanyakan atau kurang? Telurnya kita kocok supaya nanti memasukkan ke dalam adonannya lebih merata. Nah, ini sudah cukup dingin. Jadi kita bisa tambahkan telurnya. Tambahkannya jangan langsung semua ya, setengahnya dulu. Ini kalau teman-teman mau mengaduk dengan mixer, hand mixer juga nggak apa-apa, boleh. Mau ngaduk tangan seperti ini juga nggak masalah. Sudah siap kita split atau dibentuk untuk dipanggang. Kalau misalnya menggunakan spoon lagi, dia tidak akan toh, masih pelan-pelan sekali jatuhnya kan tuh. Kita gunakan piping bag ini untuk memudahkan mencetaknya di loyang. Boleh langsung disendokin, ada yang bisa pakai ini terserah bentuknya, boleh bintang, boleh yang bunga ya, ini disesuaikan saja. Atau misalnya cuman masukkan ke dalam piping bagnya terus digunting aja ujungnya gitu. Nanti saya akan bikin dua, satu dengan yang bentuk bintang ini, yang satu cuman dilubangin ujungnya saja. Satu lagi saya tambahkan. Oh iya teman-teman, yang menggunakan oven tangkring atau oven gas yang manual kan panasnya nggak menentu. Untuk menghindari gagalnya membuat sus, oven juga sangat diperlukan panasnya. Jadi kalau misalnya oven listrik seperti saya ini kan suhunya udah jelas ya dan konsisten. Kalau kita set panas segitu, dia akan tetap pertahankan suhu segitu. Tapi kalau yang pakai oven tangkring atau oven gas yang manual, kita harus memahami juga panasnya untuk menghindari bantet atau tidak mengembang. Disarankan panaskan oven terlebih dahulu dengan suhu yang maksimal. Kalau yang untuk oven listrik itu sebenarnya tidak perlu, tapi ini saya akan jelaskan semua trik atau semua teknik supaya susnya tidak gagal ya. Nanti untuk menghindari lagi kegagalan dengan oven yang panasnya kita tebak gitu, kita bisa menggunakan air untuk memanaskan ovennya supaya kelembabannya cukup ya. Jadi untuk
proses mengembangnya sus di awal itu sangat penting. Dia membutuhkan kelembaban atau uap air yang panas yang tinggi. Uap atau cairan yang ada di dalam susnya itu akan membuat si susnya kan mengembang. Kalau misalnya ternyata apinya kurang panas dan uapnya yang dari adonan susnya itu kurang cukup mengembangkan, jadi dia nanti akan tidak maksimal mengembangnya. Kita bantu dengan menggunakan air sedikit dimasukkan ke dalam ovennya, atau misalnya kita olesi dengan air di sini ya, di alas roti yang untuk mencetaknya seperti ini ya, supaya cukup dia uap air untuk memanaskan adonannya. Ini salah satu trik atau teknik untuk membuat kue sus supaya tidak gagal. Sekarang kita panaskan ovennya dengan suhu 200 Celcius, itu berarti sekitar 390-an ya, 90-an. Kita set. Saya panaskan sekitar 15 atau 20 menit supaya benar-benar panas. Baru kita masukkan adonan susnya. Oke, saya set 20 menit. Lalu kita masukkan yang sedikit air ini ke dalam supaya nanti uapnya naik ke atas. Oke, kita cetak dulu adonannya supaya ovennya panas, nanti siap dimasukkan. Ya, jadi saya akan buat yang satu pakai spruit yang star ini, yang satu saya akan cuman lubangi, sama kayak kalau kita pakai sendok ya, biar nanti bisa kelihatan hasilnya. Ini yang bentuk star dulu atau bunga. Ini disesuaikan teman-teman saja ya untuk ukurannya dan bentuknya. Ya, yang sebagian saya akan bentuk biasa, cuman dibolongin ujungnya saja. Sama caranya ya, caranya sama, spruitnya ke atas. Ini kan di ujung-ujungnya nih masih banyak yang sisa terakhirnya itu kan pada runcing-runcing lancip gini ya. Kita harus tekan supaya lebih cantik hasilnya dan gak gosong. Bisa gunakan air atau bisa juga dengan kocokan telur. Ya, ini saya gunakan telur satu untuk memoles atasnya, permukaan atasnya, dan ini harus ditekan ya. Jadi ujung-ujungnya ini kita tekan supaya nanti tidak gosong. Dengan ujung jari aja ya teman-teman. Saya udah cuci tangan. Oke. Nah, untuk permukaan atasnya ada yang tidak perlu diapa-apakan, langsung kita panggang. Ada orang yang suka warnanya lebih mengkilap, lebih cantik seperti pastry-pastry yang di luar ya. Itu kita bisa olesi permukaan atasnya dengan kocokan telur ini. Saya akan olesi permukaan atasnya sebagian dibiarkan tidak, supaya nanti teman-teman bisa melihat hasilnya dan teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan versi yang mana ya.
Ya, saya akan olesi dengan kuning telur yang bulat saja ini. Jadi yang sebagian ini saya poles telur ya, satu telur yang kita kocok tadi, dan yang sebagian yang dengan split ini saya biarkan tidak saya oles. Jadi nanti kita bisa lihat ya teman-teman hasilnya. Ini tadi ovennya di awal kita sudah panaskan ya 390 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 derajat Celcius, karena kita mau memastikan suhu-suhu di awal itu penting untuk membuat kue susnya mengembang. Jadi pastikan ovennya panas. Tapi sebelum kita memasukkan sus yang sudah kita cetak itu ke dalam oven untuk dipanggang, pastikan suhunya itu diturunkan dulu ya. Jadi suhu yang dibutuhkan, yang diharapkan untuk memanggang kue sus itu hanya 350 derajat Fahrenheit atau 180 derajat Celcius. Jadi ini terlalu panas kalau menggunakan 390. Jadi ini awal kita hanya untuk memanaskan di awal saja. Ini kita turunkan menjadi 350 derajat Fahrenheit atau 180 derajat Celcius ya. Oke, kita turunkan, dan suhu yang diharapkan, yang dibutuhkan cuma 350 Fahrenheit atau 180 derajat Celcius. Lalu kita tutup, jangan dibuka-buka untuk waktu sekitar saya set 20 menit ya, 20 menit dulu. Kita lihat nanti kalau misalnya kurang kita tambahkan 5 menit lagi, karena tiap oven itu waktu untuk memanggangnya itu berbeda-beda ya. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan oven masing-masing supaya hasilnya maksimal. Oke, kita tunggu ya. Ini saya set 20 menit. Nanti kita lihat lagi, karena saya ada kacanya jadi lebih mudah untuk melihatnya. Nanti kalau misalnya ternyata dirasa 20 menit kurang, kita tambahkan 5 menit lagi. Oke, kita tunggu ya. Ya, ini 10 menit pertama kelihatan sudah mulai mengembang, sudah mulai meninggi, tapi masih sangat basah, jadi belum mulai kokoh. Nah, ini sudah selesai. Waktu mengovennya sekitar 25 menit. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan oven masing-masing waktu yang dibutuhkan. Apakah 25 menit cukup, atau misalnya ternyata masih kurang, boleh tambahkan berapa menit lagi. Oke, kita lihat ya. Saya matikan dulu. Kita lihat dalamnya. Tuh, lihat teman-teman, warnanya sudah bagus. Supaya tetap kokoh ya, itu sebenarnya sudah kokoh, jadi nggak apa-apa dimatikan dan dikeluarkan dari ovennya. Cuman kalau teman-teman ragu, takut susnya melempem lagi atau jadi kempes, saya udah matikan ovennya. Dibiarkan dulu di dalam ovennya sekitar 5 menit ya. Suhu dalam susnya itu nggak langsung turun drastis, jadi dia perlahan turunnya dan kulit susnya udah kokoh. Oke, setelah beberapa menit saya matikan ovennya dan saya biarkan susnya di dalam. Saya angkat. Ya, ini teman-teman hasilnya. Jadi yang dioles dengan telur ini warnanya lebih shiny ya, lebih mengkilat gitu. Sedangkan yang tidak dioles warnanya seperti ini ya. Oke, setelah diangkat dari ovennya, jadi ini masih panas sekali. Kita harus segera, ini kan sudah kokoh ya, kita harus segera tusuk 1 atau 2 tusukan supaya uap panasnya ini keluar, dan kita taruh atas rak untuk cookies ya. Jadi kita taruh di atas rak ini supaya ini kita tusuk 1 atau 2 tusukan supaya uap panasnya keluar.
Oke, ini biarkan sampai dingin, baru kita isi dalamnya dengan fla atau dengan buttercream atau dengan icing, terserah, itu sesuai dengan teman-teman mau diisi apa. Ya teman-teman, ini kue susnya yang kita bikin tadi sudah selesai nih. Jadi tadi kan kita membuat dua tipe ya, yang satu ini kita poles dengan telur ya, di atas permukaan atasnya kita brush, jadi warnanya lebih mengkilap ya. Yang satu lagi ini yang tidak dipoles apa-apa, jadi dibiarkan saja seperti ini. Ini juga tetap cantik, cuman dia tidak mengkilap yang kita poles. Jadi teman-teman sesuaikan saja mau membuat yang seperti ini atau mau yang biasa saja seperti ini. Jadi itu terserah mau dibelah atau mau disuntikkan lewat bawah. Ya, ini sudah kita isi dan saya sudah belah. Untuk isiannya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, video khusus vla untuk isian sus dan roti ya. Teman-teman lihat sendiri nanti ya. Ini kalau ditaruh di kulkas jadi lebih dingin, lebih enak lagi ya teman-teman, jadi lebih set gitu jadinya. Ya teman-teman, lihat ini kue sus yang tadi kita buat. Saya sudah beri isiannya. Nih ya, hasilnya seperti ini. Dan saya buat yang tadi yang ukuran kecil-kecilnya hanya dengan ditabur gula ya. Ini cara penyajian kue sus ini bervariatif sekali. Selain diberi isian, ada yang ditabur gula, ada juga yang dikonsumsinya itu tidak ada isiannya, tapi dicocol dengan gula cair ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk membuat kue sus sendiri di rumah dan juga dengan isiannya, sehingga teman-teman juga mungkin yang mempunyai ide untuk jualan bisa jadi alternatif. Salah satu yang bisa dijual, ini nilai jualnya cukup tinggi ya kue sus ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Kita belajar memasak dan membuat kue bersama. Sampai ketemu di video-video berikutnya teman-teman. Bye.